Malam Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Selamat kita bertemu dalam ibadah online GSC Adonai Samah Palangkaraya. Mari kita akan mempersiapkan hati, pikiran untuk kita mengikuti ibadah ini. Dan kami juga berdoa agar Bapak Ibu, saudara-saudari semua dapat menikmati persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Dan melalui ibadah ini semua kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Salam semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang ada di rumah. Kita bersyukur karena kita sampai hari ini kita diberikan kesehatan yang sehat, kita diberikan ketabahan, kita dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Itu karena Tuhan yang selalu pelihara dalam setiap kehidupan kita. Kita akan bersama-sama, kita akan mengundang dan kita akan merasakan hadirat Roh Allah turun atas kita, memenuhi setiap kehidupan kita. Oh yes, haleluya Tuhan. Haleluya yes, haleluya Tuhan. Oh yes, haleluya. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau kudus. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan Roh Allah mengalir memenuhi hati kita. Siapkan diri kita untuk menghadap Dia, untuk menyembah Dia, untuk meninggikan Dia, untuk mengagungkan Dia. Dia layak menerima segala pujian penyembahan kita. Oh yes, haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau yang kudus. Alam semesta semua tunduk kepada Engkau, memberitakan bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Segala makhluk tunduk kepada Engkau, segala ciptaan-Mu memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Oh Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga
setiap keagungan dan kebesaran bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang dahsyat. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang luar biasa. Engkau yang menjamin setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ibu Liana berdoa mulai ibadah kita pada hari ini. Engkau Allah yang terpuji, Engkau Allah yang kami tinggikan, Benar, yang Yesus. maha besar dan maha dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Yes. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi Yes. hari ini, karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam Terima kehidupan kasih. kami. Engkau nyatakan hari demi hari, dan Engkau buktikan bahwa Engkau Allah yang bertata di Amen. atas segalanya dalam kehidupan Amen. kami. Engkau terpuji Tuhan di dalam setiap pujian kami. Kami mau menyembah Engkau pada pagi hari ini. Kami mau meninggikan Allah yang Amen. suci dan kudus. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Engkau Amen. hadir di hati kami. Memperbarui hati kami Tuhan. Agar kami melihat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya percaya di sini boleh mengalami hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Dan saya percaya juga ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang di rumah mengalami hal yang sama. Karena kita mempunyai Tuhan yang sama. Haleluya. Kita angkat pujian terbesar dan mulia. Haleluya. Amin. Yes. Berat genap hati kami memuji Engkau Tuhan. Genap jiwa kami memuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji,
semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Besar dan mulia, yes, atas semua perbuatanmu. Kau terbesar, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Yes, terima kasih Tuhan. Sukacita yang kau limpahkan kepada kami. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Amin. Yes. Haleluya. Amin Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatanku. Dia Tuhan Raja Maha Besar. Ya, katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yes, ya. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Yes. Tuhan Raja Maha Besar. Ya. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta. Dia pencipta dunia ini. Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatanmu. Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka, yes, Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatanku. Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatanku. Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Hanya Tuhan, Allah kita, Allah yang besar. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk kami boleh datang kepada Engkau. Oh yes, haleluya, yes. Oh yes, haleluya, yes. Amin. Amin, yes.
pada hari ini ya Tuhan. Karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Engkau membimbing kami kepada air-Mu yang tenang. Engkau menyegarkan jiwa kami. Engkau menuntun kami ke dalam jalan-jalan-Mu yang benar Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk menyembah Tuhan. Terlebih Engkau memberikan kesempatan untuk kami bisa belajar kembali melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mempersiapkan hati kami. Engkau mempersiapkan hidup kami. Bejana kami diisi oleh kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kehidupan kami makin berarti di hadapan Tuhan. Engkau adalah gembala kami. Engkau akan membawa kami kepada kehidupan dan kemenangan Tuhan. Kami siap untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Syukur, terima kasih buat tim yang sudah melayani kita pada hari ini. Saya sangat-sangat diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, puji-pujian yang hari ini sudah membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur minggu ini kita bisa kembali lagi memuji Tuhan. Kita kembali lagi bisa menyembah Tuhan. Kembali lagi minggu ini kita bisa sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan ada kabar baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Kabar baiknya adalah 1 atau 2 bulan ke depan sambil kita menunggu situasi yang makin kondusif. Karena memang pemerintah akan memberlakukan new normal di mana nanti kita akan bisa beribadah kembali di gereja ini, di tempat ini kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan walaupun kedepannya nanti kita akan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tapi sambil kita menunggu aturan berikutnya dari pemerintah, biarlah roh kita tetap membara, roh kita tetap menyala-nyala memuji nama Tuhan. Haleluya. Masih di bulan dengan tema Roh Kudus Bapak Ibu Saudara sekalian, masih dengan tema pribadi Roh Kudus, masih dengan tema karya Roh Kudus. Hari ini saya akan berbicara kepada kita semua mengenai kepenuhan Roh Kudus. Saya kemarin download satu tulisan dari seorang yang cukup bagus tulisan-tulisannya di Google Scholar namanya. Jadi dari Pak Daniel Lukas Lukito, dia adalah seorang dosen di Sekolah Alkitab Asia Tenggara. Dan saya juga mengcombine-nya dengan beberapa buku yang ingin saya sharingkan pada hari ini mengenai kepenuhan Roh Kudus. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu Saudara sekalian, doktrin Roh Kudus ini masih sangat relevan untuk kita bicarakan, masih sangat relevan untuk bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita masa kini. Dan berbicara tentang Roh Kudus, topik ini masih hangat diperbincangkan. Karena memang gereja kita sendiri, gereja Sidang Jemaat Allah memang adalah salah satu gereja yang lahir dari semangat kegerakan Roh Kudus di abad 20 awal. Ini yang luar biasa. Dan kita adalah salah satu gereja yang memang menekankan ajaran tentang Roh Kudus. Tetapi yang menjadi satu keprihatinan boleh dibilang, menjadi sebuah pertanyaan yang harus menjadi evaluasi kita hari ini adalah banyak orang percaya yang kadang belum menyadari. Banyak orang percaya yang kadang tidak mengalami peran Roh Kudus, tidak mengalami kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Sedangkan kalau kita berbicara tentang kita adalah bagian dari gereja yang dilahirkan dari kegerakan besar di awal abad
19, 20 tentang kegerakan Roh Kudus. Harusnya pengalaman-pengalaman bersama-sama dengan Roh Kudus itu kita bisa alami setiap hari. Tetapi yang bisa menjadi evaluasi kita ya tadi, banyak orang Kristen, orang percaya kurang menyadari, kurang mengalami peran dan kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan rohani mereka. Dan Pak Daniel Lukas Lukieto mengatakan bahwa bahkan terkadang Roh Kudus itu menjadi sosok yang asing akhirnya. Padahal dia adalah pribadi, salah satu pribadi dari Tritunggal. Tetapi dia menjadi sosok yang asing. Karena keterasingan pribadi Roh Kudus di dalam pengenalan kita sebagai orang percaya, sehingga akhirnya situasi jemaat Kristen mengalami kelesuan. Mengalami kelesuan. Mengalami kehilangan kuasa. Kasih yang menjadi dingin di dalam gereja, di dalam kehidupan bersama, kasih menjadi dingin. Nah, pertanyaannya adalah apakah jemaat kita telah betul-betul menghayati soal peranan Roh Kudus di dalam kehidupan pribadi mereka? Apakah kita, saya kembali bertanya, apakah jemaat kita, apakah kita sebagai orang percaya yang mengaku orang Pentakosta atau Pantekosta gitu ya, telah betul-betul menghayati soal peranan Roh Kudus dalam kehidupan pribadi kita? Apakah aktivis jemaat, apakah kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, apakah kita sebagai guru-guru sekolah minggu, apakah kita sebagai WL singers, pemain musik, kita merupakan orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dalam sejarah jemaat mula-mula, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam sejarah jemaat mula-mula, mencatat kebangunan rohani besar-besaran terjadi setelah para murid mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ada 120 orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada 3.000 orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu diceritakan di dalam Kisah Para Rasul. Kita akan baca bersama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-13. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Pentakosta. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka. Kita nanti akan garis bawahi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia,
Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kita akan baris bawahi di ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kita akan berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan apa artinya kepenuhan Roh Kudus? Apa artinya kepenuhan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dari apa yang saya pelajari, ya, dari apa yang saya pelajari, arti kepenuhan Roh Kudus atau penuh dengan atau dipenuhi oleh Roh Kudus, secara umum istilah dipenuhi oleh Roh itu berarti dikuasai. Dikuasai atau didominasi oleh hadirnya pribadi dan kuasa Roh dalam diri orang percaya. Kembali saya mau sampaikan, apa artinya dipenuhi oleh Roh Kudus atau dipenuh atau dipenuhi atau kepenuhan? Artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikuasai dan didominasi oleh hadirnya pribadi dan kuasa Roh dalam diri orang percaya. Atau ya, dipenuhi Roh dapat berarti berada di bawah pengaruh dan kendali Roh. Jadi bukan lagi kedagingan, bukan lagi pikiran kita, bukan lagi kemampuan akal budi kita, bukan lagi kemampuan personal kita. Tetapi karena ketika kita berbicara tentang kepenuhan Roh atau dipenuhi oleh Roh Kudus, berarti yang mendominasi hidup kita, yang berdaulat atas hidup kita, yang menguasai hidup kita, yang mengendalikan hidup kita, kita ini di bawah pengaruh Roh Kudus yang adalah pribadi Allah itu sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga pemenuhan Roh Kudus merupakan suatu tuntutan, ya. Harusnya itu menjadi tuntutan. Harusnya itu menjadi sebuah kebutuhan, prasyarat yang ada di dalam diri orang-orang percaya secara terus-menerus dan nyata terlihat dari luar oleh orang lain. Jadi dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan hanya pada waktu doa 10 hari saja. Atau dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan hanya pada waktu kita berbahasa roh saja. Atau dipenuhi oleh Roh Kudus itu ketika kita mengucapkan kata-kata hikmat saja. Tetapi dipenuhi Roh Kudus itu artinya Roh Allah menguasai kita. Roh Allah ada di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan orang dari luar diri kita bisa melihat Roh itu ada di dalam kehidupan kita. Jadi jelas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jelas, seorang Kristen yang tidak dipenuhi Roh adalah orang Kristen yang kering. Hal ini akan terlihat memang. Hal ini akan terlihat ketika dia sering gagal di dalam menghadapi pencobaan-pencobaan. Ketika ada tantangan, ketika ada pencobaan, dia langsung lari daripada Tuhan. Atau dia langsung menyalahkan Tuhan, menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi, menyalahkan orang lain.
berarti itu indikasi dari orang tersebut bukan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Atau indikasi yang lain, seseorang yang kering, orang Kristen yang kering, orang percaya yang kering adalah dia tidak tampak buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera sampai dengan penguasaan diri. Tidak mampu dan tidak mau bersaksi. Karena ketika kita membaca cerita-cerita di dalam kitab Kisah Para Rasul, baik pasal pertama, pasal kedua, pasal ketiga, bagaimana bersaksi nanti kita akan melihat satu persatu perubahan besar yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya ketika orang tersebut disebut sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak mau bersaksi, tidak ada kemajuan di dalam pelayanan. Ya pelayanannya ya gitu-gitu aja. Ya pelayanannya ya asal tampil saja. Pelayanannya ya asal memenuhi jadwal saja karena Ibu Cici sudah menyusun jadwal. Oh Bapak ini harus minta tolong jadi WL ya, atau jadi singers ya, atau main musik ya, ya sudah. Jadi tidak ada kemajuan di dalam pelayanan. Tidak ada kuasa di dalam pelayanannya. Itu adalah contoh orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu contoh orang Kristen yang kering. Sedangkan ketika kita kembali lagi ke arti atau makna dari dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang tersebut dipenuhi, berada di bawah pengaruh dan kendali roh. Dia didominasi, hidupnya didominasi oleh roh. Nah, di dalam gereja mula-mula, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab Kisah Para Rasul, mereka yang awalnya sempat kocar-kacir. Kita ingat cerita bagaimana murid-murid Tuhan. Ketika Tuhan ditangkap di Taman Getsemani. Mereka penuh dengan ketakutan. Mereka gelisah. Mereka khawatir. Mereka malah ada salah satu murid Tuhan menyangkal Yesus. Awalnya mereka sempat kocar-kacir, mereka sempat ketakutan. Tetapi setelah dipenuhi Roh Kudus, menjadi orang-orang yang berani, menjadi orang-orang yang radikal di hadapan Tuhan. Karena ketika kitab Kisah Para Rasul ini ditulis, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini cerita tentang bagaimana jemaat mula-mula menghadapi Kaisar Nero, menghadapi penganiayaan yang luar biasa. Menghadapi tantangan iman yang luar biasa. Tetapi di tengah tantangan, di tengah penganiayaan, ketika mereka mengalami kuasa Roh Kudus, ketika mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, ketika Roh Kudus mendominasi hidup mereka, ketika Roh Kudus mempengaruhi hidup mereka, ketika Roh Kudus mengendalikan hidup mereka, mereka bukan lagi menjadi pecundang. Tetapi mereka begitu berani, mereka begitu radikal. Dan hal yang sama, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang sama seharusnya berlaku bagi kehidupan kita, orang-orang percaya sekarang. Karena Roh Kudus itu tidak berubah. Hal yang sama itu harusnya menjadi bagian atas hidup kita. Ada yang takut dengan masalah ekonomi. Kemarin malam kami sharing di Zoom dengan teman-teman kaum muda. Alfred menjadi pembawa renungan sharing apa kekhawatiran-kekhawatiran katanya. Bisa di-sharingkan kekhawatiran-kekhawatiran. Tapi puji nama Tuhan, saya mendengar tidak ada kekhawatiran masalah ekonomi. Ekonomi aman katanya. Yang menjadi masalah memang rata-rata pendidikan, karena rata-rata yang ada di youth itu adalah mahasiswa. Jadi mereka bermasalah dengan dosen, pembimbing, masalah dengan skripsi, masalah dengan tugas akhir. Terus ada beberapa kaum muda bicara tentang pekerjaan justru sangat-sangat normal. Ketika berbicara tentang keuangan tidak ada masalah dengan keuangan. Jadi tadi malam kami berbicara dan akhirnya
kami bisa simpulkan bahwa yang mengendalikan kita, yang mengendalikan hidup kita ini adalah Allah. Dia turut campur tangan. Dan bagaimana kita meresponlah yang benar, meresponlah yang positif. Dan respon yang benar, respon yang positif itu didasarkan pada bagaimana roh Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mempersilahkan Tuhan bekerja dan mengendalikan hidup kita. Bukan emosi kita. Bukan kekhawatiran kita. Jadi hal ini harusnya berlaku di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya sekarang ini. Kita meminta Roh Kudus mengendalikan hidup kita. Walaupun situasi sulit, walaupun situasinya tidak menguntungkan buat kita, walaupun situasinya mungkin begitu membuat kita bisa saja itu menjadi jatuh. Tetapi kita kembali kepada cerita jemaat mula-mula di dalam kitab Kisah Para Rasul. Mereka ada di dalam penganiayaan, mereka ada di dalam ancaman, mereka siap menghadapi maut. Tetapi mereka berani dan sangat-sangat radikal. Nah, kita akan berbicara pada pagi hari ini, pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat 3 perubahan besar terjadi di dalam kehidupan seseorang ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya sudah menyebutkan secara umum tadi. Yang pertama, kalau ada 3, yang pertama berbahasa roh. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi indikasi yang pertama, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan perubahan yang dialami oleh orang percaya ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia berbahasa roh. Ini adalah salah satu ciri dari seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, berbahasa roh itu adalah karunia Allah. Jadi tidak bisa dipelajari. Kalau sampai ada orang lain yang mengajar Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berbahasa roh, berarti itu ajaran sesat. Tetapi itu adalah kasih karunia Allah. Itu adalah pemberian Tuhan. Jadi semua orang pun diberikan kasih karunia itu. Tidak memandang suku, tidak memandang warna kulit, tidak memandang latar belakang, tidak memandang dari mana asal kita. Namanya kasih karunia diberikan secara bebas oleh Allah. Saya tadi ketika menyiapkan bahan ini, saya membuka kembali catatan kuliah saya. Karena saya lulus tahun 2004, berarti 16 atau 17 tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saya kuliah di Malang, diajarkan oleh Pak Surono. Dia mengatakan seperti ini, bahasa roh adalah kasih karunia yang diberikan Allah. Inspire speech. Perkataan yang diilhami. Jadi tidak dibuat-buat, tidak diajarkan, tidak dituntun gitu. Tolong kamu ikutin apa yang saya katakan. Tidak. Inspire speech. Artinya perkataan yang diilhami. Dan hal ini dinyatakan dalam bentuk pewahyuan karismatik. Intelligible speech. Kata-katanya pun dapat dimengerti. Ada 2 macam bahasa roh Bapak Ibu Saudara sekalian. Intelligible speech atau kata-kata yang dapat dimengerti dan bahasa roh, glossolalia. Ini yang tidak dapat dimengerti. Jadi hanya Tuhan yang mengerti dan itu membangun diri kita. Tetapi yang intelligible speech itu adalah kata-kata hikmat yang membangun jemaat. Atau bahasa roh yang dapat diterjemahkan oleh orang lain sehingga itu membangun jemaat.
baik intelligible speech maupun glossolalia itu pun tidak diajarkan. Tidak dapat dipelajari. Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita. Dan yang luar biasanya ketika mereka menantikan Pentakosta di ayat 4 ini, maka penuhlah mereka. Kata mereka di sini berarti semua yang hadir di Yerusalem pada waktu itu, murid-murid Tuhan yang menantikan janji Tuhan, mengalami itu. Wow, berarti kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua dapat diberikan kasih karunia oleh Tuhan untuk mengalami, untuk menerima karunia berbahasa roh. Apa implikasinya Bapak Ibu Saudara sekalian? Bahasa roh itu di dalam kehidupan kita. Implikasinya karena tadi maka penuhlah mereka, berarti Allah itu tidak terbatas oleh apapun juga. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Memang ajaran bahasa roh ini memang ada yang menentangnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kembali seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal khotbah ini. Tadi kita berbicara tentang implikasi yang pertama dari bahasa roh Bapak Ibu Saudara sekalian. Implikasi yang pertama tadi, Allah tidak terbatas oleh apapun. Implikasi kedua, bahasa roh memiliki signifikansi yang jelas dalam misiologi dan kuasa untuk membebaskan kita dari prasangka primordial. Prasangka-prasangka yang dilatar belakangi oleh suku, ras, agama, atau apapun latar belakang seseorang. Kalau orang tersebut dikuasai oleh roh, kalau orang tersebut didominasi hidupnya oleh roh, maka orang tersebut akan memanusiakan manusia. Dia akan menilai manusia pada citra diri seorang manusia, bukan didasarkan pada latar belakang seseorang. Kita baru saja mendapat atau mendengar berita Bapak Ibu Saudara sekalian, melihat di berita di televisi salah seorang saya lupa, George Floyd namanya, di Amerika, meninggal dunia gara-gara kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sehingga ada gelombang demonstrasi besar karena George Floyd itu berkulit hitam. Sedangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, di Amerika pernah mengalami sebuah peristiwa yang kelam di mana orang-orang hitam didiskriminasi oleh orang-orang kulit putih. Dan ini membawa sebuah pesan yang besar, membawa pesan yang kuat kepada kita pada hari ini, bahwa seorang manusia itu dinilai bukan karena warna kulitnya, bukan dinilai pada latar belakangnya, tetapi seorang manusia itu dinilai pada citra manusia itu sendiri, pada keberadaan manusia itu sendiri. Jadi ketika kita menyatakan diri sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, berarti kita akan memanusiakan manusia itu. Implikasi yang ketiga, bahasa roh juga memiliki signifikansi eskatologis. Signifikansi pada masa yang akan datang untuk mengingatkan kita bahwa kita hidup di dalam zaman akhir, yaitu suatu zaman di mana Allah memanggil kita untuk menuntaskan rencana penyelamatannya di dalam dunia. Berarti kita ini, saya dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah bagian dari alat Tuhan di masa-masa akhir ini, bekerja bersama-sama dengan Tuhan di tengah-tengah dunia ini dalam misi penyelamatan. Nanti kita akan bahas itu di poin yang kedua. Poin yang kedua, saya akan langsung. Poin yang kedua, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Menjadi saksi Kristus, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tadi implikasi berbahasa roh adalah kita dipanggil dalam penuntasan rencana penyelamatan Allah
Dan di poin kedua ini kita berbicara tentang implikasi atau perubahan besar dari orang yang katanya gitu ya, yang kita mengaku sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus, kita menjadi saksi Kristus di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Artinya kepenuhan Roh Kudus itu bukan ajang untuk kita pamer supaya kita terlihat lebih rohani. Kan ada orang yang karena sudah dapat bahasa roh, jadi dia sedikit-sedikit bahasa roh. Sedikit-sedikit dia ingin mendominasi dalam doa, di dalam apapun. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kepenuhan Roh Kudus itu tujuannya untuk membuat kita menjadi saksi Kristus. Bukan untuk diri kita. Untuk kebanggaan kita, untuk kesombongan kita. Tetapi untuk menjadi saksi Kristus. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya dipenuhi roh. Justru orang lain yang melihat dan menyaksikan bahwa dia dipenuhi roh. Misal, Ibu Liana seharusnya, ini karena ada Ibu Liana tadi di sini, Ibu Liana seharusnya tidak mengaku, oh saya sudah dapat dikasih bahasa roh, oh saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Terus dia petantang-petenteng di gereja. Sombong, sok, karena udah ini. Bukan seperti itu. Tapi ketika orang dipenuhi Roh Kudus, bukan dia yang mengaku sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi orang lain yang menyaksikan. Orang lain yang melihat bahwa dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kepenuhan roh itu mempunyai tujuan untuk menjadikan murid Tuhan sebagai seseorang yang menjalankan misi Tuhan dengan kuasa untuk memenangkan jiwa. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Mereka penuh, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang ke-11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Ayat 41. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi apa buah dari orang yang dipenuhi Roh Kudus? Dia menjadi seorang saksi yang efektif, membawa jiwa ke dalam kerajaan Allah. Jadi bukan untuk kesombongan diri sendiri, tetapi menjadi saksi Kristus yang efektif. Karena kita melihat tadi di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, ayat 11, ayat 41. Jadi implikasinya apa untuk masa sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa relevansinya? Dipenuhi oleh roh dengan maksud yaitu untuk memberitakan firman Allah. Jadi dipenuhi oleh roh itu punya maksud untuk kita menjadi saksi. Memberitakan kebenaran Allah, memberitakan firman Allah. Ada istilahnya acid test, tes investigasi. Apakah sebenarnya motivasi orang-orang mencari kuasa dipenuhi oleh Roh Kudus melalui baptisan roh itu apakah untuk kepuasan pribadi atau sebaliknya supaya Kristus dimuliakan? Ada acid testnya, tes investigasi. Kalau hanya demi keinginanmu sendiri, hanya untuk kesombonganmu sendiri, hanya untuk kebanggaanmu sendiri, berarti sebenarnya engkau atau kita sebenarnya bukan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi ketika kita menyadari, ketika kita tahu bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan
dorongan untuk bersaksi, dorongan untuk memberitakan firman Tuhan, dorongan untuk menceritakan siapa Yesus. Berarti engkau betul-betul, kita semua betul-betul menjadi orang-orang pemberita Injil di tengah-tengah dunia ini. Jadi ada dua sudah Bapak Ibu Saudara sekalian, perubahan besar terjadi dalam kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama tadi berbahasa roh, dan yang kedua menjadi saksi Kristus. Yang terakhir, poin ketiga. Ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah perubahan nyata dalam diri. Karena ada rasa haus dan lapar untuk mengenal Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi yang ketiga, ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah ada perubahan yang nyata dalam diri kita. Kita memiliki rasa haus, kita memiliki rasa lapar untuk mengenal Tuhan. Karena di dalam ayat yang kita baca, mereka bertekun, mereka bersehati, mereka mempelajari kitab suci. Mereka bersekutu, mereka saling memecahkan roti satu dengan yang lain. Jadi Roh Kudus menarik, Roh Kudus mendorong, Roh Kudus menolong orang-orang percaya untuk mengenal kebenaran. Jadi ini kembali lagi kepada COVID ya, kepada COVID. Ada beberapa tulisan di sosial media mengatakan gereja boleh tutup, masjid boleh tutup, semua tempat-tempat ibadah boleh tutup. Tapi Tuhan membuka kesempatan buat keluarga, Tuhan membuka kesempatan untuk pribadi, membangun persekutuannya. Membangun persekutuannya. Jadi kembali kepada kita sebagai orang percaya, ketika kita mengaku kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ada kehausan, ada rasa lapar untuk bersekutu, ada rasa lapar untuk mengenal kebenaran, ada rasa lapar untuk membaca firman, ada rasa lapar untuk berdoa, ada rasa lapar untuk bersaksi, ada rasa lapar dan haus untuk menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat-saat seperti ini. Orang yang dipenuhi Roh Kudus mengalami perubahan dalam hidupnya. Dan hal itu pun dapat dilihat dari buah-buah hidup. Karakter kita diubahkan karena kita belajar kebenaran firman Tuhan. Sifat-sifat kita diubahkan, cara berpikir kita diubahkan. Ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau masih pemarah, waduh, dipenuhi Roh Kudus gak ya? Kalau sedikit-sedikit khawatir, sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit cemas. Memang sih ada ya penyakit tentang kecemasan. Itu ada memang penyakitnya. Tapi saya memang 1-2 minggu ini kami ada di live persekutuan dengan teman-teman saya di Bogor. Terus persekutuan tadi malam dengan teman-teman kaum muda. Minggu-minggu ini memang saya dengan teman-teman banyak kali berbicara tentang respon yang benar. Tapi respon yang benar itu bukan didasarkan pada hanya apa yang kita miliki. Kemampuan-kemampuan yang kita miliki atau pikiran-pikiran positif kita, tidak. Tetapi karena pengenalan kita kepada Allah yang benar. Sehingga menghasilkan iman, menghasilkan respon yang baik. Nah, ketika kita mengaku sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian, berarti perubahan yang nyata itu di dalam karakter kita, di dalam sifat kita, di dalam cara berpikir kita,
menghadapi situasi, kondisi, dan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Jadi dibaptis oleh Roh itu artinya terlihat buah-buah Roh dalam diri orang itu. Buah-buah yang dihasilkan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya ingin simpulkan Bapak Ibu Saudara sekalian, dari perenungan kita pada hari ini, saya sudah banyak berbicara kepada kita tentang contoh atau ciri dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Berbahasa roh, bersaksi, dan perubahan dalam kehidupannya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Roh Kudus itu adalah penolong yang dikirim Allah bagi kita. Yang akan menolong kita, memampukan kita, untuk mengingatkan kita, untuk mengajar kita. Jadi tanpa Roh Kudus, sulit untuk kita mengenal kebenaran, sulit bagi kita untuk menjadi pelayan-pelayan yang efektif. Walaupun kita punya kemampuan, suara bagus, intelektual bagus, tapi tanpa Roh Kudus, maka semuanya akan kering. Semuanya tidak akan ada artinya. Kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus mengalaminya. Agar kita dapat mengalami terobosan hidup. Dan mempraktekkan gaya hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga orang lain bisa mengalami Kristus. Orang lain bisa mengenal Kristus. Dan orang lain diselamatkan. Karena melalui kehidupan kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi renungan kita pada hari ini mengingatkan kita pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang percaya. Pentingnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan biarlah ini akan memotivasi kita untuk meminta kepada Tuhan supaya kita dipenuhi oleh Roh-Nya. Sehingga kita menjadi pelayan-pelayan yang efektif, menjadi jemaat Tuhan yang luar biasa, menghasilkan buah-buah keselamatan, buah-buah pertobatan, buah-buah roh yang akhirnya mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya mengundang pemain musik, saya mengundang rekan-rekan WL Singers. Kita berdoa pada hari ini, biar kita dipenuhi dengan kehadiran Tuhan. Kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Kita dipenuhi dengan hal-hal yang besar yang datangnya daripada Tuhan. Pribadi Tuhan itu sendiri memenuhi kita di dalam hadiratnya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul efektif di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita. Mari kita diam di hadirat Tuhan. Kita minta Roh-Nya memenuhi kita. Amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya
kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Biar pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan supaya Dia memenuhi hidup kita. Penuhi hatiku, amin, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, amin, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Sekarang ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, amin, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, amin, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, oh, ku mengangkat tanganku Tuhan dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ini adalah waktu yang tepat. Minta Dia memenuhi hidup kita. Minta Roh Kudus-Nya menguasai hidup kita. Minta pribadinya berdaulat atas hidup kita. Minta Dia yang mendominasi hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti kata-kata Paulus, biar aku makin berkurang dan Dia, Roh Kudus, Allah itu sendiri bertambah-tambah di dalam kehidupan kita, memenuhi kita, menguasai kita. Sehingga bukan kita lagi, tetapi Dia
bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pada hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tapi kami tidak hanya sekedar ingin mendengar, tapi kami ingin mengalami. Kami ingin menjadi seorang yang dipenuhi oleh Roh-Mu, pribadi-Mu yang menguasai hidup kami. Kami yang belum mendapatkan karunia berbahasa roh, Tuhan memberikan karunia berbahasa roh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang belum menjadi orang yang efektif, menjadi orang yang penuh dengan kuasa untuk menyaksikan kebenaran Tuhan, menyaksikan siapa pribadi Tuhan. Ketika kami dipenuhi oleh Roh Kudus pada saat ini, kami akan menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa. Kami bukan lagi menjadi pecundang yang takut untuk berbicara tentang Tuhan, tetapi dengan penuh keberanian, dengan cara yang luar biasa. Kami dipakai oleh Tuhan dalam perkataan kami, dalam sikap kami, dalam kehidupan kami, menjadi pelayan Tuhan, menjadi seorang saksi di hadapan Tuhan. Dan ketika kami dipenuhi oleh Roh Kudus, maka buah-buah roh itu akan nampak melalui kehidupan kami dan orang lain bisa menikmatinya. Orang lain bisa mengalaminya. Dan orang lain mengalami perubahan yang sama seperti kami mengalaminya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Engkau hadir di keluarga kami masing-masing. Engkau memenuhi kami pribadi lepas pribadi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami, ketika kami mengakhiri ibadah ini, kami bukan menjadi orang yang biasa, tetapi menjadi orang yang penuh dengan perubahan, menjadi orang yang luar biasa, karena Roh Allah memenuhi kami, Roh Allah menguasai kami, Roh Allah yang berdaulat atas kami. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Kita naikkan refnya pujian ini tadi, dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, pulih dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, pulih dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur Bapa. Firman-Mu begitu indah mengingatkan kami akan pentingnya kami bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami rindu, kami haus akan Roh Kudus-Mu. Engkau tahu kedalaman hati kami. Oleh karena itu, mari Roh Kudus basahi hati kami semuanya. Basahi jiwa kami yang sudah kering. Kami rindu disegarkan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan baru. Oleh karena Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu buat kami pada pagi hari ini. Tuhan urapi, Tuhan berkati dalam pelayanan, dalam tugas. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah hamba-Mu senantiasa menikmati hadirat-Mu dan diurapi oleh Tuhan. Dan kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu,
walaupun kami mendengarkan di tempat yang berbeda, di rumah kami masing-masing, tetapi kami bersyukur bahwa Roh Kudus adalah Allah yang tidak terbatas, Allah Maha Hadir. Engkau ada di tengah-tengah kami semuanya, dan Engkau mengurapi firman-Mu sehingga kami boleh diberikan pencerahan, kami boleh mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu benar-benar tinggal dalam hati kami, sehingga mengubahkan kehidupan kami, pola pikir kami, cara berpikir kami, dan kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, dipakai oleh Roh Kudus. Ketika kami bersaksi, berbicara, Engkau urapi Tuhan, sehingga perkataan kami mengandung kuasa untuk mengubahkan pola pikir saudara-saudara kami, dan mereka mengenal Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu Tuhan, karakter kami, perilaku kami juga diubahkan oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah Roh Kudus, sehingga ketika orang melihat kami, mereka melihat Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Dan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Saya berharap Bapak Ibu yang ada di rumah, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat dan anugerah dari Tuhan kita. Mari tujukan hatimu kepada Tuhan, kita mau berdoa. Kami datang ke depan hadirat-Mu Tuhan, membawa segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Usaha pekerjaan kami, keluarga kami, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau tahu semua kebutuhan pergumulan kami. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami dan membela kami, sehingga apa yang kami gumulkan, apa yang kami usahakan, apa yang kami lakukan, Tuhan membuat berhasil, sukses, sehingga semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Keluarga kami diberkati oleh Tuhan, gereja kami diberkati oleh Tuhan, dan semua tugas tanggung jawab kami boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan dalam tangan Tuhan bangsa dan negara kami. Tuhan tetap melindungi, Tuhan terus bekerja, bahwa ancaman yang kami hadapi ini tidak dapat diatasi oleh manusia, termasuk pemerintah kami, hanya oleh pertolongan daripada Tuhan. Engkau turun tangan Tuhan, memakai pemerintah kami, memakai kami semuanya, dan Engkau melenyapkan virus corona dari bangsa negara kami, dari daerah kami ini, dari kota kami atau dari rumah kami, dimanapun kami berada. Tuhan lenyapkan semuanya virus corona dari tengah-tengah kami, sehingga kami boleh mengalami kemerdekaan, kebebasan dalam beraktivitas dan memuliakan nama. Berkati kota kami Palangkaraya, berkati gereja kami. Kami berdoa agar dengan secepat mungkin kami akan berkumpul kembali dari gereja ini untuk beribadah kepada Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai dan menuntun kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan semua yang percaya berkata, amin. Shalom, terima kasih buat kita mengikuti semua ibadah. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.